Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Aisyah, nomor absen 26 dari kelas 13 Sijabe. Di sini saya akan mempresentasikan hasil praktik kerja lapangan saya di CV Mulia Group selama 6 bulan. Yang pertama ada pendahuluan. Latar belakang PKL. Praktik kerja lapangan atau PKL adalah salah satu implementasi secara sistematis dan sinkron antara program pendidikan di sekolah dengan program penguasaan keahlian yang diperoleh melalui kegiatan kerja secara langsung di industri dan dunia kerja untuk mencapai tingkat keahlian tertentu. Di samping itu, PKL juga memberikan keuntungan bagi sekolah, karena keahlian yang tidak diajarkan di sekolah bisa didapatkan di industri dan dunia kerja. Sehingga dengan adanya PKL ini dapat meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan menengah kejuruan. Kegiatan praktik kerja lapangan dilaksanakan sebagai salah satu syarat kelulusan. Selama melaksanakan kegiatan PKL, siswa dituntut untuk memiliki suatu keahlian profesional. Dalam mengikuti kegiatan PKL, secara tidak langsung akan memberikan pengetahuan dan pengalaman kerja kepada siswa sebelum memasuki industri dan dunia kerja yang sesungguhnya. Dasar hukum PKL. Yang pertama, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Bab 4 Pasal 10 Ayat 1 yang berbunyi penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan melalui dua jalur, yaitu jalur pendidikan sekolah dan jalur pendidikan luar sekolah. Yang kedua, Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 323/U tahun 1991 tentang penyelenggaraan prakerin SMK. Yang ketiga, Peraturan Pemerintahan nomor 39 Bab 3 Pasal 4 Ayat 8 yang berbunyi peran serta masyarakat dapat berbentuk memberikan kesempatan untuk magang dan atau latihan kerja. Selanjutnya adalah tujuan PKL. Yang pertama, dapat mengimplementasikan materi yang selama ini didapatkan di sekolah sehingga dapat diterapkan dengan baik. Selanjutnya, yang kedua, menghasilkan tenaga kerja yang memiliki keahlian profesional dengan tingkat pengetahuan, keterampilan, dan etos kerja yang sesuai dengan tuntutan lapangan pekerjaan. Yang ketiga, dapat menambah dan mengembangkan ilmu pengetahuan dasar yang dimiliki oleh siswa prakerin sesuai bidang masing-masing. Yang keempat adalah meningkatkan kecakapan mandiri dalam bekerja secara percaya diri dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam industri dan dunia kerja. Yang selanjutnya adalah tugas dan tanggung jawab peserta PKL. Yang pertama, melaksanakan kegiatan PKL minimal 6 bulan, maksimal 9 bulan sebagai salah satu syarat kelulusan sekolah. Yang kedua, menjaga nama baik alma mater sekolah. Yang ketiga, menjaga dan memelihara hubungan yang baik antara siswa sekolah dan industri. Yang keempat, mengisi buku jurnal kegiatan PKL secara rutin yang mencakup presensi kehadiran dan kegiatan yang dilakukan saat melaksanakan PKL. Yang kelima, bersikap jujur, tanggung jawab, disiplin, dan sopan dalam melaksanakan PKL, sehingga tercipta hubungan kerjasama yang baik. Yang keenam, mematuhi instruksi atau perintah yang diberikan oleh pembimbing, baik di sekolah maupun pembimbing di tempat PKL. Yang kedua, keadaan umum perusahaan. Informasi perusahaan. Nama perusahaan CV Mulia Group, nama pemimpin Bapak Mulyono, SPD, alamat perusahaan, Gang Dukung, Ingas Baru, Barenglor, Klaten Utara, Klaten. Nomor telepon 0857 6644 0000. Bidang usaha percetakan buku dan perdagangan umum. Tahun berdiri tahun 1990. Jumlah karyawan ada 5 karyawan. Visi dan misi perusahaan. Visi
menjadi perusahaan percetakan yang dapat memenuhi permintaan pelanggan dengan produk yang berkualitas dan senantiasa meningkatkan produktivitas demi kemajuan perusahaan serta mampu membuka lapangan pekerjaan yang menguntungkan. Misi yang pertama, kepuasan pelanggan. Yang kedua, cetakan berkualitas dan tepat waktu. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan karyawan. Yang keempat, mengikuti perkembangan teknologi. Yang kelima, menghasilkan lapangan pekerjaan kerja yang produktif. Selanjutnya, peraturan perusahaan. Tenaga kerja. Yang pertama, melayani tamu apabila pemimpin sedang tidak ada di CV atau kantor. Yang kedua, membersihkan dan merawat peralatan yang dipakai dalam bekerja. Tata tertib perusahaan. Yang pertama, sopan dalam berperilaku baik kepada sesama dan atasan. Yang kedua, datang tepat waktu. Yang ketiga, melepas alas kaki sebelum masuk ke dalam ruangan kerja. Yang keempat, tidak merusak fasilitas CV atau kantor. Yang kelima, bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat. Jam kerja perusahaan itu masuk jam 7:30, pulang jam 4, istirahat jam 12 sampai jam 1 kecuali hari Jumat. Kalau hari Jumat itu 11:30 sampai jam 1. Yang ketiga, kegiatan PKL. Jenis pekerjaan dan penjelasan singkat. Yang pertama, mengetik naskah di Microsoft Word. Itu mengetik naskah buku sebelum diedit pada aplikasi Adobe PageMaker untuk dicetak menjadi sebuah naskah buku LKS, dan mengetik kunci jawaban. Yang kedua, membuat desain template layout di Adobe PageMaker. Membuat desain template layout naskah merupakan suatu hal yang harus dilakukan sebelum pembuatan naskah yang akan dicetak menjadi sebuah buku LKS. Nah, itu nanti buat desain yang di tepian buku LKS itu. Kan setiap buku LKS itu kayak ada bingkainya itu. Nah, desain itunya. Bisa juga desain yang di bagian awal kayak yang di kata pengantar, daftar isi, terus juga kayak judul bab itu bisa, terus juga kayak yang pengayaan, uji kompetensi, itu kan kayak ada garisnya, kayak ada hiasannya gitu loh. Nah, itu desain itunya. Yang ketiga adalah desain cover di CorelDRAW X7. Membuat desain cover buku setiap mapel yang akan dicetak. Nah, itu jadi desain cover buku LKS itu. Misal ya, Quran hadis. Nah, itu nanti dari sananya itu udah ada templatenya. Nah, templatenya itu kayak cuma isi kelas, nama pengarang atau nama yang buat itu, terus juga mapel, terus kayak yang nama, nomor absen, kelas itu. Nanti kalau gambar kita cari referensi sendiri ya, yang mestinya yang bersangkutan sama mapel itu gitu. Selanjutnya ada kegiatan binding. Binding adalah suatu proses dalam dunia percetakan sebelum naskah menjadi sebuah buku, yang di dalamnya terdapat beberapa proses, yaitu mulai dari melipat cover, menyusun naskah, memasang cover pada naskah buku, staples naskah,
sampai dengan proses pemotongan naskah. Nah, di sana itu kita yang ngejalanin itu semua, kayak ngetik, terus juga desain template layarnya tadi, terus juga ada desain cover, terus juga paling banyak di sana kegiatannya itu adalah binding, ya kayak tadi melipat cover, terus juga menyusun naskah itu. Nah, kan naskah buku LKS kan nggak cuma satu bundle itu kan. Nah, nanti itu kayak ada 2 atau 3 gitu, tapi kebanyakan ada 2. Itu yang halamannya kalau nggak salah 64 halaman, itu pasti ada 2. Nah, setiap sebelum buat LKS itu pasti nyatuin kita nyebutnya kepala dan isinya. Nah, gabungin itu. Terus ada masang cover pada naskah buku. Nah, kalau naskahnya udah digabungin dari yang naskah awal sama isinya udah digabungin itu, nanti dipasangin covernya juga sesuai mapelnya. Kalau itu udah selesai, masuk proses penjilitan atau staples naskah. Di sana masih jilid kawat atau pakai staples itu loh, ceklok. Nah, gitu. Sampai proses pemotongan naskah. Kalau di sana yang motong naskah itu pasti laki-laki, kalau cewek nggak boleh karena mungkin resikonya tinggi. Terus setelah itu kalau udah dipotong, dihitung, itu masuk pengemasan buku. Pengemasan buku adalah mengemas buku ke dalam plastik bening dan dengan setiap kemasannya terdapat 25 biji buku. Proses ini dilakukan setelah proses pemotongan naskah buku. Jadi nanti setiap satu plastik itu isinya 25 biji. Nanti dihitungnya kayak 5 sampai 25. Itu kayak di gimana ya? Posisinya kayak berbalik gitu loh, biar gampang yang ngitungnya. Terus selanjutnya collecting order. Collecting order itu menyiapkan atau mencari buku yang dipesan oleh customer. Nah, setelah bukunya yang dikemas tadi udah selesai, itu masuk stok gudang. Nah, kalau ada yang pesan, nanti itu dari atasan atau yang punya itu kayak ngasih selembaran gitu, kayak daftar buku apa aja yang dipesan. Nah, kita nanti tinggal nyariin pesanannya itu masuk ke collecting order. Tahu? Selanjutnya ada packing order. Mengemas buku pesanan ke dalam kardus atau kertas tebal. Packing order ini biasanya dilakukan untuk pesanan buku yang berasal dari luar kota dan dikirim menggunakan jasa kirim paket. Nah, packing order ini hanya untuk kayak pesanan dari luar kota, maksudnya luar kota, luar provinsi gitu. Nanti ngirimnya pakai jasa pengiriman paket. Kalau cuma yang deket-deket sini biasanya itu diantarin sama pemiliknya langsung, nanti dibantuin sama pegawainya satu gitu. Paling yang diantar Klaten, Jogja,
kayak Wonosari, Boyolali, Solo, Cepogo gitu sih. Masih banyak lagi yang deket-deket. Kegiatannya udah selesai. Selanjutnya ada saran-saran untuk adik kelas. Yang pertama, mempersiapkan tempat praktek kerja lapangan yang akan dituju dengan sebaik-baiknya agar pada saat kelas 13 tidak mengalami kesulitan dalam mencari tempat PKL. Yang kedua, belajar dengan giat dan menemukan passion yang ada pada diri agar pada saat pelaksanaan kegiatan PKL sudah mempunyai beberapa bekal ilmu, pengetahuan, dan keterampilan. Yang ketiga, meningkatkan rasa percaya diri, selalu aktif dan komunikatif terhadap orang lain agar lebih mudah untuk menjalin komunikasi dan bekerja sama dalam dunia industri. Yang keempat, selalu menjaga komunikasi dengan guru pembimbing agar saat praktek kerja lapangan guru dapat mengetahui kegiatan siswa. Yang kelima, menjaga nama baik SMK Negeri 2 Klaten dan terutama paket keahlian sistem informatika, jaringan, dan aplikasi. Mungkin itu saja dari saya. Sebelumnya mohon maaf jika masih ada banyak salah. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.